Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau fokus nih, kita bakal menyelami materi yang Anda bagikan dari buku Brain Power, khususnya bagian 3 soal latihan fisik. Oke, Kita coba kupas bareng-bareng ya, gimana sih aktivitas fisik ini bisa ngaruh ke ketajaman berpikir sama kesehatan otak Anda buat jangka panjang. sip. Misi kita kali ini, ya cari intisari yang paling penting dan praktis lah dari sumber ini. Soal hubungan olahraga sama otak. Oke, mari kita bedah nih ya. Satu hal yang langsung, wah kelihatan banget dari sumber Anda. Kalau disuruh milih satu aja, cara buat jaga otak tetap oke, jawabannya olahraga. Bener banget. Koneksi otak tubuh ini, wah makin kesini makin dipahami ya pentingnya. Sumber ini tuh benar-benar nekenin gimana lingkungan, gaya hidup, terutama olahraga, itu punya andil gede banget dalam proses penuaan otak. Oh gitu ya? Iya. Bahkan disebut subuk, pengaruhnya mungkin lebih gede dari genetika loh kalau soal penurunan fungsi kognitif. Wah, Yang menarik di sini tuh, potensi olahraga ini ternyata bukan cuma ngelindungin, tapi bisa aktif ningkatin fungsi otak. Sepanjang hidup kita lagi. meningkatkan ya, bukan cuma menjaga. Betul. Ini kan kayak mengubah pandangan lama gitu ya, bahwa jaga badan sehat itu ya langsung ngerawat pikiran juga biar tetap tajam. Oke. Nah, mari kita mulai dari klaim yang lumayan berani ya di sumber Anda ini. Olahraga itu salah satu kunci utama cegah demensia. Iya, demensia. Dijelasin kalau demensia ini kayak apa ya, istilah payung gitu ya buat kondisi otak yang nurun fungsinya sampai ganggu aktivitas harian. Alzheimer yang paling umum katanya 70% kasus. Betul, Alzheimer paling banyak. Angkanya sendiri, aduh agak bikin ngeri sih. Sekarang 50 juta orang, diprediksi bisa jadi 82 juta dekade depan. Gila ya. Angka yang gede banget. Nah, tapi sumber ini ngutip studi penting dari Lancet Commission. Ini ngasih harapan nih. Oh ya, gimana tuh? Katanya sekitar 40% kasus demensia itu sebenarnya potensial buat dicegah. 40% banyak juga ya. Banget. Dan dari banyak faktor risiko yang bisa kita ubah nih, ternyata aktivitas fisik itu porsinya signifikan. 8% dari total risiko yang bisa dicegah tadi. 8% sendiri dari olahraga? Iya, artinya olahraga ini salah satu intervensi gaya hidup yang dampaknya paling kuat gitu. Wow, ada studi spesifik nggak yang disebut? Ada. Dari University of Miami, ini kedengarannya keren banget. Gimana tuh ceritanya? Mereka amati 876 orang, rata-rata umurnya 71 tahun. Hasilnya, yang rutin olahraga, intensitasnya sedang aja, pas otaknya di-scan MRI, Iya, kelihatan kayak otak orang yang 10 tahun lebih muda. serius, 10 tahun. Iya, dan bukan cuma itu loh, skor memorinya, kecepatan mikirnya juga lebih bagus dibanding yang ya kurang gerak gitu. Wah, keren banget. Tapi pertanyaannya, kok bisa ya? Gimana caranya olahraga ngasih efek sekuat itu ke otak? Apa sih yang terjadi di dalam? Nah, pertanyaan bagus. Sumber Anda ini jelasin beberapa jalur mekanisme kunci. Pertama, ini soal jantung sama pembuluh darah. Oke, jantung? Otak kita ini kan boros energi ya, butuh banget pasokan oksigen sama nutrisi, non-stop lewat darah. Nah, olahraga bantu jaga pembuluh darahnya tetap lentur, tekanan darah juga jadi terkendali. Masuk akal sih. Kan tekanan darah tinggi bahaya buat pembuluh darah kecil di otak ya. Katanya bisa bikin demensia vaskuler juga. Tepat. Itu satu. Terus, olahraga juga bantu ngurangin risiko diabetes tipe 2 sama obesitas. Oh iya, itu kan faktor risiko kuat juga ya buat demensia. Banget. Olahraga bikin badan lebih sensitif sama insulin, jadi gula darah lebih kekontrol. Mekanisme lain, ini juga penting, ngurangin peradangan kronis. Peradangan. Iya, olahraga rutin itu efeknya antiinflamasi. Terus, kualitas tidur juga jadi lebih bagus. Tidur kan penting banget buat bersih-bersih otak sama nguatin memori. Iya. Dan yang mungkin paling keren nih, olahraga itu micu neurogenesis. Neurogenesis. Apa tuh? Pertumbuhan sel otak baru. Bisa tumbuh sel otak baru. Bukannya katanya sel otak kalau rusak ya udah. Nah, itu pandangan lama. Ternyata bisa, terutama di hipokampus. Itu area penting buat belajar sama memori. Wow. Luar biasa ini. Terus gimana caranya olahraga micu itu? Sumber ini nyebut studi di tikus, nunjukin olahraga naikin kadar BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor.
BDNF, oke? Ini molekul penting buat dukung sel saraf baru tumbuh, buat plastisitas otak, jadi otak bisa berubah, adaptasi sama ngelindungin sel otak yang udah ada. Jadi kayak pupuk buat otak gitu ya? Bisa dibilang gitu, hehe. Bahkan ada temuan spesifik dari Lorenzo dan kawan-kawan tahun 2019, di tikus model Alzheimer, ada molekul namanya FNDC5, irisin. Ini keluar pas olahraga. Iya. Nah, molekul ini bisa bantu nyelamatin memori sama plastisitas otak yang udah mulai keganggu. Keren banget mekanismenya. Jadi banyak ya jalurnya. Ya, kalau kita sambungin semua, kayaknya olahraga ini kerjanya lewat banyak jalur sekaligus buat ngelindungi otak. Jadi bukan cuma satu cara gitu ya. Lebih kayak, serangan dari berbagai sisi buat nguatin pertahanan otak. Oke. Nah, ini kabar baiknya nih. Menurut sumber Anda, kita tuh nggak perlu jadi atlet maraton loh buat dapat manfaat ini. Oh ya, syukurlah. Iya, ada meta-analisis besar, lebih dari 33.000 orang. Katanya olahraga moderat aja atau intensitas tinggi tapi teratur, itu bisa ngurangin risiko masalah kognitif sampai 20%. 20%? Lumayan banget ya, nggak perlu latihan gila-gilaan. Iya kan? Betul. Panduan dari WHO yang dikutip juga rasanya cukup realistis ya. Targetnya kan 150 menit aerobik sedang atau 75 menit aerobik berat per minggu. Itu aja. Eits, ada tambahannya. Ditambah latihan nguatin otot, minimal 2 kali seminggu. Oh, ada latihan ototnya juga. Contoh yang moderat itu apa sih? Jalan cepat gitu. Ya, sumbernya nyebut jalan cepat, terus berkebun yang agak bikin ngos-ngosan dikit, atau sepedaan santai. Kedengerannya bisa lah ya diselipin di rutinitas sehari-hari. Disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Ternyata manfaat gede bisa didapat dari aktivitas yang ya relatif nggak nyiksa gitu. Tapi ada catatan dikit nih. Sumber ini juga ngasih petunjuk, intensitas yang lebih tinggi itu mungkin ngasih perlindungan ekstra. Oh ya? Ada studi di wanita Swedia, katanya mereka yang fisiknya lebih bugar pas usia paruh baya, risiko demensianya 88% lebih rendah pas tua nanti. 88%. Jauh banget bedanya. Iya, ini kayak ngasih sinyal, mungkin ada hubungan dosis respons gitu. Makin bugar, makin terlindungi. Tapi perlu diingat juga ya, ini kan kebanyakan studinya observasional, seperti yang disebut sumber Anda. Betul. Cuma nunjukin hubungan korelasi belum tentu sebab akibat langsung. Bisa jadi kan orang yang rajin olahraga emang gaya hidupnya lebih sehat aja secara keseluruhan. Poin bagus banget, faktor genetik juga nggak bisa diabaikan. Ada studi kembar tahun 2020, disebut di situ katanya gen ikut ngaruh seberapa besar manfaat olahraga buat otot mental kita. Nah, terus ada poin penting lagi dari studi Miami tadi. Yang mana tuh? Efek perlindungannya paling kelihatan kalau olahraga dimulai sebelum gejalanya muncul, gejala penurunan kognitifnya. Iya. Ini nekenin pentingnya pencegahan sejak dini ya. Jangan nunggu udah ada keluhan baru mulai. Betul. Meskipun gitu, nunda munculnya demensia aja udah bagus banget kan? Sumber ini bilang kalau bisa nunda 5 tahun aja, itu bisa motong jumlah kasus sampai 1/3. Wah, dampaknya gede banget ya buat skala publik. Panjang ya. Tapi sumber ini juga bilang, olahraga bisa bikin kita lebih pinter atau lebih tokcer sekarang juga kan? Iya, dibahas di bab 12. Olahraga meningkatkan kekuatan otak Anda. Ini pas banget sama gaya hidup kita sekarang yang kebanyakan duduk ya. Banget. Sumber Anda malah ngutip istilah, duduk adalah merokok gaya baru. Ngeri juga ya. Katanya efek jelek duduk seharian itu nggak bisa lunas cuma dengan jogging bentar tiap pagi. Benar. Dan manfaat kognitif langsungnya ini luas banget loh disebutin. Ada peningkatan di kemampuan belajar, memori, perhatian, kreativitas, mecahin masalah, sampai fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu yang kayak gimana? Itu loh, kemampuan kita buat ngerencanain, fokus, sama ngerjain banyak hal barengan, multitasking. Oke. Nah, menariknya, sumber Anda ini coba bedain manfaatnya berdasarkan jenis olahraganya. Oh, dibedain ya? Gimana tuh? Aerobik, kayak lari, renang gitu, disebut bagus buat naikin BDNF tadi. Bahkan volume otak juga bisa nambah katanya. Volume otaknya nambah. Iya, ada studi Colombe DKK 2006 disebut. Terus ya, lancarin aliran darah, pasti mempertajam memori sama perhatian. Oke, itu aerobik. Kalau latihan beban? Nah, kalau latihan ketahanan kayak angkat beban, push up gitu-gitu, kayaknya punya keunggulan khusus buat ningkatin fungsi eksekutif tadi. Oh ya. Ada studi nunjukin perubahan di area otak yang terkait fungsi ini setelah latihan beban.
Wah, baru tahu saya. Angkat beban bisa bikin kita lebih fokus dan jago ngerencana. Biasanya kan mikirnya cuma buat otot tangan atau kaki ya. Iya, menarik kan? Sumber ini juga nekenin pentingnya latihan ketahanan ini buat lansia loh. Gimana tuh buat lansia? Ada studi menarik, di wanita yang udah ada gangguan kognitif ringan, MCI, kelompok yang latihan beban 2 kali seminggu selama 6 bulan, ternyata skor perhatian sama memorinya lebih bagus dibanding kelompok yang cuma aerobik atau peregangan aja. Oh, lebih bagus dari aerobik malah. Untuk aspek perhatian dan memori di studi itu, iya. Bahkan, kekuatan genggaman tangan aja, ini sering jadi patokan kekuatan otot keseluruhan kalau di usia 65 plus. Itu ada hubungannya sama memori, kecepatan reaksi, kemampuan spasial, verbal, perhatian, sampai penalaran. Luar biasa ya. Efeknya tahan lama nggak? Katanya bisa bertahan lebih dari setahun loh setelah latihannya selesai. Dan enaknya, nggak harus nge-gym mahal. Latihan pakai berat badan sendiri atau resisten band di rumah juga efektif katanya. Oke, terus mekanisme di balik dorongan kognitif yang cepat, ini gimana? Sama kayak yang buat cegah demensia tadi. Mirip, tapi ada tambahan. Peningkatan BDNF, aliran darah lancar, antiinflamasi, itu semua main peran. Tapi buat efek langsungnya, pelepasan neurotransmitter kayak dopamin, serotonin, sama noradrenalin itu penting banget. Hormon seneng gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Kan mereka ngatur mood, motivasi, sama tingkat kewaspadaan kita. Sumbernya juga nyinggung dikit soal epigenetik. Epigenetik. Kemungkinan olahraga itu bisa nyalain atau matiin aktivitas gen tertentu yang untungin otak. Tapi ini masih area riset yang berkembang ya. Oke. Ini jadi bikin mikir ya. Kalau tujuannya biar langsung kerasa efeknya ke otak, biar lebih fokus gitu misalnya, jenis latihan mana sih yang paling oke atau paling nendang? Nah, bab 12 di sumber Anda ngasih beberapa tips praktis nih. Pertama, katanya kombinasiin aerobik sama latihan ketahanan. Jangan cuma salah satu. Oh, jadi dua-duanya penting ya? Kayaknya gitu. Terus, tips kedua, kalau bisa, pilih aktivitas yang open skill, keterampilan terbuka. Open skill, apa tuh bedanya sama yang lain? Contohnya kayak bulu tangkis, tenis, nari, main bola. Dibandingin sama yang closed skill, keterampilan tertutup, kayak lari di treadmill atau renang bolak-balik di kolam yang sama terus. Kenapa yang open lebih bagus buat otak? Aktivitas open skill itu kan nuntut kita buat terus adaptasi sama lingkungan yang berubah-ubah. Nggak bisa ditebak. Kita jadi harus lebih waspada, lebih fokus. Nah, sumber Anda bilang, ini ngasih dorongan BDNF yang lebih gede. Masuk akal sih, lebih kompleks ya tantangannya buat otak. Betul. Plus, biasanya kan lebih seru ya, jadi lebih mungkin kita lakuin rutin. Ada tips lain? Ada. Coba belajar sambil gerak. Ada studi, dikutip, katanya ngafalin kosakata sambil sepedaan statis itu lebih nempel daripada duduk diam. Wah, menarik nih buat dicoba. Terus soal waktu olahraga juga bisa jadi faktor. Olahraga pagi katanya bisa bikin kita lebih on seharian. Kalau olahraga setelah belajar, bisa bantu memorinya lebih kuat nempel. Oke, jadi banyak ya tipsnya. Intinya bergerak teratur, variasikan latihannya, terus jangan kelamaan duduk ya. Benar banget. Sumber ini malah nyaranin coba duduk aktif, kayak posisi jongkok sesekali. Intinya, lawan gaya hidup mager itulah. Betul. Nah, selain bikin pintar, katanya olahraga juga bikin happy ya. Bab 13 bahas ini, olahraga dapat meningkatkan kesejahteraan mental Anda. Wah, ini penting nih. Iya, klaimnya lumayan kuat loh. Katanya efeknya bisa setara atau bahkan lebih bagus dari obat standar buat depresi sama kecemasan, buat sebagian orang. Serius. Sampai segitunya ya? Iya, ada kutipan studi gede di AS, 1,2 juta orang. Hasilnya, yang rutin olahraga itu ngelaporin 43% lebih sedikit hari-hari di mana mereka ngerasa mentalnya lagi nggak oke dibanding yang nggak aktif. 43% lebih sedikit. Itu signifikan banget. Dan katanya manfaat ini konsisten, nggak peduli jenis olahraganya apa, berapa lama, seberapa sering, usia, jenis kelamin, bahkan pendapatan. Inisiatif Global Exercise is Medicine juga nyimpulin olahraga itu alat pencegahan depresi yang efektif. Keren. Terus, gimana caranya olahraga bisa bikin mood jadi bagus gitu? Mekanismenya apa aja? Sumber Anda jelasin beberapa jalur. Ada pelepasan endorfin, itu kan peningkat mood alami ya. Ya, runner's high gitu sering disebutnya. Betul.
Terus nurunin hormon stres kayak kortisol, ningkatin neurotransmitter bahagia kayak serotonin, dopamin. Oke. Terus olahraga juga bisa jadi pengalih perhatian yang bagus dari pikiran negatif, belum lagi efeknya ke kualitas tidur, ningkatin rasa percaya diri, sama kesempatan sosialisasi kalau olahraganya barengan. Sosialisasi penting juga ya ternyata. Kayaknya gitu. Dan lagi-lagi disebut ngurangin peradangan. Ternyata peradangan kronis itu ada hubungannya juga sama depresi. Kompleks ya, banyak banget jalurnya. Kalau buat kecemasan gimana? Kan beda tuh sama depresi. Sumber ini mendefinisikan kecemasan itu kayak respons lawan atau lari yang jadi berlebihan. Nah, itu juga dibahas. Katanya terbukti efektif juga, paling nggak setara sama perawatan standar. Oke, Dan lagi-lagi, latihan kekuatan atau angkat beban disebut secara khusus di bab ini. Katanya dampaknya lumayan kuat buat ngurangin cemas, baik buat orang sehat maupun yang udah ada diagnosis gangguan cemas atau depresi. Plus, efeknya kerasa pede juga. wah angkat beban lagi ya disebut. Kayaknya ini underrated banget manfaatnya buat mental. Iya, kayaknya. Terus soal dosis nih, buat kesehatan mental, ada rekomendasi spesifiknya? Berapa lama, berapa kali seminggu? Studi yang dikutip nemuin durasi sekitar 30-60 menit per sesi itu kayaknya paling pas. Puncaknya di sekitar 45 menit. Cukup 45 menit. Iya. Menariknya, kalau kelamaan, misalnya jogging berjam-jam gitu, kadang malah bisa ngurangin manfaatnya buat mood. Oh, ada batasnya juga ya? Terus frekuensinya? 3-5 kali seminggu tampaknya lebih optimal dibanding kurang dari 3 atau lebih dari 5 kali. Oke, 3-5 kali seminggu, sekitar 45 menit. Cukup jelas ya? Dan olahraga tim disebut bagus banget karena ada tambahan interaksi sosialnya tadi. Ya, yoga sama yang lain buat otak sama mental. Iya, dibahasnya memang lebih singkat sih. Tapi yoga disebut juga sebagai bentuk gerakan lain yang bermanfaat. Manfaatnya disebut ngurangin stres, ningkatin mood, munculin emosi positif kayak rasa tenang, seger gitu, ngurangin capek, plus ningkatin kinerja kognitif juga. Kognitif juga kena. Kayak gimana tuh? Waktu reaksi, memori kerja, yoga juga disebut bisa ngurangin gejala depresi sama kecemasan. Mekanismenya beda nggak sama olahraga biasa? Ada beberapa yang disinggung yang mungkin agak unik ya. Misalnya peningkatan GABA. Itu neurotransmitter yang bikin tenang. Ada studi banding sama jalan kaki, kadar GABA lebih tinggi di yang yoga. Oh, GABA ya. Terus, ada perubahan gelombang otak, alfa yang buat rileks, sama beta yang buat konsentrasi, katanya ningkat. Bahkan ada indikasi perubahan struktur otak. Struktur otaknya berubah. Praktisi yoga reguler katanya punya gray matter lebih banyak di area kayak hipokampus. Terus, pada orang stres, yoga yang ada meditasinya bisa bantu menyusutkan amigdala. Itu kan pusat rasa takut sama cemas. Wah, sampai amigdala bisa nyusut ya. Unik juga yoga ini. Gabungan gerak, fokus mental, sama napas soalnya ya. Iya, mungkin itu yang bikin efeknya agak spesifik di beberapa aspek. Jadi nih setelah kita kupas panjang lebar sumber Anda ini, wah jelas banget ya. Olahraga ini kayak, obat mujarab lah ya, yang kerjanya di dua lini penting. Dua lini ya? Iya, satu sisi dia jadi kayak perisai gitu, ngelindungin otak Anda dari penurunan fungsi jangka panjang, kayak demensia. Di sisi lain, dia juga jadi booster yang ningkatin kekuatan otak Anda sekarang juga. Kognisi, mood, fokus, kena semua ya. Betul, betul. Pesan utamanya juga kuat banget rasanya. Nggak perlu kok latihan yang gila-gilaan. Aktivitas fisik moderat aja, asal rutin dan bervariasi, itu udah bisa bikin perbedaan gede. Dan yang paling penting ya, mulai aja sekarang. Umur berapapun Anda, jangan nunggu nanti-nanti. Setuju banget. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Sumber ini kayaknya ngajak kita buat berhenti nganggap olahraga itu beban ya, tapi lebih ke kesempatan. Mungkin tantangan terbesarnya bukan cari waktu sih, tapi nemuin aktivitas fisik yang benar-benar Anda nikmatin. Nah, itu kuncinya. Kesenangan. Iya kan? Karena kalau udah senang, ya kebiasaan baik ini bakal lebih awet dan tahan lama pastinya. Fisik yang terkontrol dari olahraga, sama puasa juga disebut di bagian lain buku ini, itu justru nguatin tubuh sama otak. Bikin lebih efisien, lebih tangguh. Oh, stres fisik yang baik ya? Iya. Beda banget sama stres mental kronis yang cenderung rusak kan? Nah, ini jadi muncul pertanyaan buat Anda renungkan. Di tengah dunia modern yang serba gampang ini, yang bikin kita cenderung malas gerak, gimana caranya Anda bisa secara sadar masukin tantangan fisik yang baik ini ke rutinitas harian Anda demi bangun ketahanan otak?
Pertanyaan bagus tuh. Mungkin jawabannya ada di cara kita mandang aktivitas fisik itu sendiri ya. Bukan lagi sebagai tugas atau kewajiban, tapi sebagai investasi penting banget buat pikiran yang tetap tajam dan hidup yang lebih berkualitas, sekarang dan nanti.